yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kebaktian hari Sabat ini kita kuduskan dengan bersama-sama mengaku berkat adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita memuji nama Tuhan melalui lantunan kidung jemaat nomor 2. Kita pujikan bait 1 dan bait 2. Suci, suci, suci. Jemaat yang terkasih, marilah kita terima hukum kasih yang disabdakan Tuhan di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Demikian sabda Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang menyambut sabda Tuhan, direnungkan dan dilakukan. Namun betapa sungguh nyata dalam hidup kita belum mampu melakukan perintah Tuhan ini dengan sempurna. Oleh karena itu, kita akan menyanyikan nyanyian penyesalan.
kita lantunkan Kidung Jemaat 25 ayat 1 dan 2. Kidung Jemaat 25 bait 1 dan 2. Ya Allahku di cahyamu. Saudara-saudara yang terkasih, anugerah Tuhan diberikan kepada kita, setiap umat miliknya yang hidup dalam penyesalan atas dosa-dosa kita. Kita akan terima berita anugerah yang akan saya sampaikan di dalam Surat Roma pasal 3 ayat 23 dan ayat 24. Roma 3 ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cara cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikian berita anugerah. Selanjutnya kita terima petunjuk hidup baru. Petunjuk hidup baru akan saya sampaikan di dalam surat Galatia bab 6 ayat 2. Demikian sabda Tuhan. Bertolong-tolonglah menanggung beban, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Demikian sabda Tuhan. Marilah sabda Tuhan ini kita terima dan kita sambut dengan sukacita. Bersama-sama kita lantunkan nyanyian kesanggupan Kidung Jemaat 400 bait 1. Ku daki jalan mulia. Tuhan
Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa, menaikkan doa syukur dan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu di dalam ibadah hari Sabat ini. Kami mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena segala kasih dan kemurahan-Mu yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Tuhan, di hari Sabat ini kami umat-umat Tuhan datang kepadamu di dalam ibadah. Tuhan, kami menaikkan doa syukur dan doa syafaat kami. Kami menaikkan syukur kepadamu oleh karena penyertaan, pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami. Kehidupan kami Engkau naungi, Engkau sertai, dan Engkau berkati. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat yang Engkau karuniakan kepada kami. Tuhan, kami mengucap syukur karena telah diberi kesempatan dan diberi kemampuan untuk menjalani kehidupan sebagai gereja Tuhan sampai berumur 24 tahun. Tuhan, kami serahkan semua pekerjaan, pelayanan yang dilakukan oleh majelis gereja bersama-sama dengan tim, panitia, dan komisi-komisinya. Tuhan berkati semua langkah derap kami dalam pelayanan kami. Tuhan, kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sekiranya pada saat ini dalam keadaan sakit, kami semua serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau menyertai, Engkau melindungi, dan Engkau menyembuhkan. Tuhan, kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang dalam usia lanjut karena keterbatasan fisiknya. Tuhan, mereka tidak mampu datang ke rumah Tuhan dalam ibadah. Kiranya Engkau sertai dan Engkau berkati. Tuhan, kami juga berdoa akan kehidupan jemaat Tuhan. Sertailah kehidupan jemaat ini dalam pekerjaan mereka. Berkat Tuhan tercurah atas kehidupan jemaat Tuhan. Kami berdoa bagi kehidupan bangsa negara kami. Tuhan lindungi, Tuhan sertai, dan Tuhan berkati. Inilah seru doa syafaat kami yang kami naikkan dengan penuh iman dan harapan di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat, pada saat ini kita diberi kesempatan untuk mengaturkan persembahan sebagai bagian ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang akan dibawakan oleh majelis gereja.
Bapak dan Ibu saudara-saudara semuanya yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini di tengah-tengah ibadah kita senantiasa diajarkan oleh Tuhan untuk mengaturkan ucapan syukur kami, terima kasih kami atas segala berkat-berkat Tuhan kepada kita semuanya. Oleh karena itu, jemaat kita diberi waktu untuk mengaturkan persembahan berupa terkumpulnya persembahan pada saat ini. Namun demikian, kita bersama-sama menerima sabda Tuhan terlebih dahulu sebagai dasar atau landasan hidup kita di dalam kita mengaturkan persembahan pada saat ini. Sabda Tuhan yang diambilkan dari kitab Jabur Mazmur pasal 96 ayat yang ke-8. Begini firman Tuhan: berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kami ulangi lagi. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Demikian jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, dasar kita semuanya pada saat ini di dalam kita akan mengumpulkan dan mengaturkan persembahan pada saat ini. Bapak dan Ibu semuanya yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, terkumpulnya persembahan kita iringi bersama-sama dengan memuji nama Tuhan melalui hitung jemaat 64. Bait yang pertama dan secukupnya. Hitung jemaat 64, bait yang pertama dan secukupnya. Bila kulihat bintang gemerlap.
marilah kita kembali menghadap Tuhan di dalam doa. Namun demikian, mohon maaf sebelumnya bagi jemaat yang sudah berusia lanjut, tetap dipersilahkan duduk, tidak apa-apa. Namun demikian, marilah kita bangkit berdiri, kita bersama-sama mengaturkan persembahan pada saat ini di dalam doa kami katakan. Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, kembali kami menghadap kehadirat Tuhan untuk mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu, atas segala berkat dan pertolongan kepada kami semuanya, sehingga sampai pada saat ini di tengah-tengah ibadah ini kami boleh mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kami sebagian kecil yang pada saat ini telah kami kumpulkan bersama-sama. Dengan segenap hati, persembahan yang telah kami kumpulkan ini sepenuhnya kami aturkan, kami serahkan ke hadirat-Mu. Kiranya memberkati persembahan ini, Engkau sucikan ya Tuhan, melalui hamba-Mu yang Engkau pakai mengelola harta-Mu. Kiranya persembahan ini menjadikan nama-Mu dimuliakan di dalam kehidupan kami sehari-hari, baik dalam kehidupan bergereja maupun dalam kehidupan kami di tengah-tengah masyarakat. Kami berdoa buat pekerjaan kami satu persatu ya Tuhan. Karena pada saat ini kami belum bisa mengaturkan persembahan yang mungkin belum sesuai dengan kehendak-Mu. Namun demikian, kami tetap memohon berkat-berkat-Mu secara khusus bagi pekerjaan kami masing-masing, baik yang bekerja di lembaga pemerintahan, yang bekerja di lembaga swasta, yang melaksanakan perdagangan, maupun bagi mereka yang bercocok tanam, maupun pekerjaan kami satu persatu yang tidak bisa kami aturkan pada saat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri senantiasa memberkati pekerjaan kami, sehingga suatu saat kami bisa mengaturkan persembahan sesuai dengan kehendak. Sekali lagi Tuhan, jalannya ibadah pada saat ini sampai akhir nanti kami serahkan ke dalam kuasa tangan-Mu. Jauhkanlah dari segala mara bahaya. Hamba-Mu yang Engkau pakai, Bapak Pendeta Suwanto, yang hendak mengantarkan firman-Mu kepada kami semuanya. Engkau berkati ya Tuhan persiapan, Engkau sendiri yang berkenan berfirman kepada kami, sehingga kami satu persatu hendak mendengarkan, hendak menerima sabda-Mu. Kiranya sabda-Mu benar-benar tertanam dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami panjatkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita sambut sabda Tuhan yang akan saya sampaikan di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai ayat 26. Demikian sabda Tuhan. Doa Yesus
untuk murid-muridnya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh karena pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Tetapi mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku memberitahukannya supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang menyambut sabda Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang terkasih, khotbah saat ini saya beri tema percaya penuh kepada Kristus. Percaya penuh kepada Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai orang percaya, kita meyakini akan kasih dan kuasa Tuhan Yesus menyertai, mengiringi kehidupan kita. Ketika Tuhan Yesus berdoa untuk para murid-muridnya, banyak hal yang diungkapkan Tuhan Yesus dalam doanya. Salah satu doa yang dipanjatkan Yesus adalah tentang
kebersamaan kita sebagai umat Tuhan dan dengan Dia, Sang Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Para murid-muridnya senantiasa diharapkan Kristus untuk hidup dan tetap hidup percaya kepada kasih setia Kristus Yesus dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus mengungkapkan di dalam doanya untuk orang-orang percaya, untuk umat miliknya, setia kepada Dia. Kristus yang adalah anak Allah berdoa bagi setiap umat miliknya untuk tetap memuji, memuliakan nama Dia. Hidup bersama Kristus, hidup di dalam kepastian, mendapatkan keselamatan, mendapatkan kedamaian, mendapatkan kehidupan yang abadi dan sejati. Tuhan Yesus bersabda, Allah yang di surga, sebagaimana engkau dan aku satu, biarlah menjadi kesatuan di dalam kehidupan jemaat, di dalam kehidupan umat Tuhan adalah satu juga. Kristus di dalam kemuliaannya menyatakan dirinya sebagai penyelamat dunia. Artinya dunia ini diselamatkan oleh Dia. Tuhan Yesus bersabda, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita percaya penuh kepada Kristus yang datang ke dunia ini dengan rela mengorbankan diri di kayu salib untuk penebusan dan pengampunan dosa-dosa kita. Pengampunan itu adalah kesetiaan Tuhan Yesus di dalam memikul salib, menderita sengsara di Bukit Golgota. Percaya penuh pada Kristus berarti kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Dia yang telah menebus dosa-dosa kita. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama dengan Kristus yang telah mati tetapi hidup kembali, itulah keyakinan kita bahwa kita hidup bersama-sama dengan Kristus, hidup bersama-sama dengan kasih-Nya, dan hidup bersama-sama dengan umat Tuhan di dalam kasih karunia Allah Bapa di dalam diri Yesus Kristus. Percaya penuh pada Kristus berarti kita meyakini bahwa hanya di dalam Kristus ada keselamatan, bahwa di dalam Kristus ada pengharapan, bahwa di dalam Kristus ada keselamatan yang abadi dan sejati. Percaya penuh pada Kristus berarti kita tunduk kepada Kristus seutuhnya dan segenap hidup kita. Marilah kehidupan kita ini
yang seringkali berhadapan dengan berbagai hal, baik yang menjadikan kehidupan kita ini bersukacita karena Kristus. Tetapi ketika kita hidup dalam penderitaan, kita pun ditopang, ditolong, dan dikuatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita, semua umat Tuhan yang hidup suci dan kudus di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita dipanggil Tuhan untuk hidup dalam kasih-Nya, dipanggil dalam kehidupan yang abadi dan sejati. Pada saat ini kita dipanggil menghadap Tuhan di dalam perjamuan kudus saat ini. Marilah kita datang kepada Tuhan sebelum kita menerima perjamuan kudus. Tuhan, Engkau memanggil kami, memelihara iman kami, di dalam kami menghadap perjamuan kudus Tuhan. Kiranya Engkau sucikan dan Engkau berkati di dalam kami mengikuti perjamuan kudus. Semua dosa-dosa kami Engkau ampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menerima perjamuan kudus, terimalah pertelaan perjamuan kudus. Jemaat yang terkasih, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, dalam kebaktian ini akan dilayankan sakramen perjamuan. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus disalib, Ia mengambil roti, mengucap syukur, dan memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada para murid-Nya sambil berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada para murid dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Sakramen perjamuan mengingatkan orang percaya kepada penyaliban, kematian, dan kebangkitan Kristus. Kedudukan orang percaya sebagai anggota keluarga Allah dan kesempurnaan
keselamatan yang dijanjikan Allah. Adapun sakramen perjamuan diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Jemaat yang terkasih, sebelum menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri kita dengan bertanya sebagai berikut. 1. Apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? 2. Apakah kita bersedia dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus? 3. Apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Allah? Marilah kita memuliakan Tuhan melalui lantunan Kidung Jemaat 33 bait 1. Suaramu ku dengar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, roti ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan di Bukit Golgota untuk pengampunan dosa-dosa kita. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita memuliakan nama Tuhan melalui lantunan Kidung Jemaat 33 bait yang ketiga. Suaramu ku dengar. Jemaat yang terkasih,
Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan di Bukit Golgota untuk pengampunan dosa-dosa kita. Terimalah roti ini, makanlah sambil mengingat dan percaya bahwa Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya di Bukit Golgota. Roti kehidupan adalah Tuhan Yesus Kristus. Maka terimalah Dia yang telah mengorbankan diri untuk pengampunan dosa-dosa kita. Amin. Makan nanti. Yasih. Roti ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita makan sambil mengingat dan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus telah mengorbankan diri di kayu salib untuk pengampunan dosa-dosa kita. Selanjutnya, kita pujikan nyanyian Kidung Jemaat 35, bait yang pertama, tercurah darah Yesus.
Jemaat yang terkasih, anggur dalam cawan ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dicurahkan di Bukit Golgota untuk pengampunan dosa-dosa kita. Terimalah anggur ini, minumlah sambil percaya akan pengorbanan darah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus bersabda, "Akulah pokok anggur yang benar, dan kamulah carang-carangnya. Barang siapa yang menerima, percaya kepadaku, ia akan hidup." Akulah pokok anggur yang benar, dan kamulah ranting-rantingnya. Hiduplah di dalam aku, maka kamu akan hidup. Jemaat yang terkasih, marilah anggur ini kita minum sambil mengingat dan percaya bahwa anggur ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan di Bukit Golgota untuk pengampunan dosa-dosa kita. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan
dengan mengucap di dalam hati kita demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupa segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari segala kematian. Dia yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung raja wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian dijauhkannya daripada kita akan pelanggaran kita. Sama seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Allah sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, pada saat ini kita diberi kesempatan untuk mengaturkan syukur kita berupa persembahan. Waktu kami aturkan. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena kasih yang Engkau berikan kepada kami adalah kasih yang sejati, kasih yang sempurna.
Kami percaya penuh kepada kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu menyelamatkan kami, sehingga kami hidup di dalam karunia Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana perjamuan kudus yang telah kami terima pada saat ini, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Kami juga mengaturkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Kami mohon Engkau menguduskannya, Engkau memberkatinya. Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Engkau telah menyertai ibadah ini. Kami akan meninggalkan rumah kudus-Mu ini untuk kembali pulang. Tuhan, sertailah kami dalam perjalanan. Ampunilah akan segala dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, saya undang untuk berdiri. Kita melantunkan nyanyian Kidung Jemaat 407, bait 1 dan bait yang kedua. Marilah kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hidup dan kehidupanmu di dalam kasih Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan yang penuh dengan kasih setia-Nya melindungi dan memberkati engkau saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita akhiri kebaktian ini dengan lantunan Kidung Jemaat 346 bait yang pertama. Tuhan beserta engkau. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput, gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan.
hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat.